Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast. Kali ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas dan juga lebih dekat dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA IPB. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita Dekan FMIPA IPB, sudah ada Dr. Berry Juliandi dan juga ada Duta IPB, mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ada Krisna Aulia. Gimana Pak Berry, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Haikal. Krisna gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Nah, hari ini sangat spesial sekali karena memang banyak sekali yang bertanya kepada kita semuanya tentang FMIPA. Nah, dalam podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak Berry dan juga Krisna supaya nanti teman-teman ini bisa tahu tentang FMIPA IPB. Siap. Pak Berry, pertanyaan pertama nih ya. Kenapa sih banyak sekali orang-orang yang memberikan pertanyaan lewat Duta IPB, lewat Instagram gitu ya. Mereka ini masih belum terlalu memahami gitu. Kenapa sih kok di IPB itu ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Pak? Ya, ini menarik sekali Mas Haikal. Karena pengembangan ilmu itu sebetulnya bisa kita bagi menjadi dua ya. Pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan. Nah, kita tidak bisa melakukan sesuatu penerapan dari suatu ilmu jika kita tidak punya ilmu dasarnya. Oleh sebab itu, dulu founding father dari IPB sudah memikirkan hal ini. Dulu kita punya fakultas pertanian, fakultas kedokteran hewan, perikanan, peternakan gitu ya, dengan fakultas teknologi pertanian. Tapi ilmu dasarnya kita ngambil dari tempat lain. Nah, oleh sebab itu, founding father dari IPB atau pendiri-pendiri IPB dulu berpikir, kita harus punya ilmu dasar sendiri. Itulah sebabnya waktu itu dibentuklah FMIPA IPB dengan mandat atau amanah mengembangkan ilmu-ilmu dasar yang menjadi masukan atau dasar bagi pengembangan ilmu di fakultas-fakultas lain di IPB. Oke, jadi memang keberadaan dari FMIPA ini memegang peranan yang sangat krusial ya Betul Pak ya? Sekali. Sangat Betul penting sekali. gitu Betul ya. sekali. Oke. Nah, kemudian ini juga banyak yang harus kita sampaikan kepada calon mahasiswa baru IPB gitu ya. Sebenarnya di FMIPA ini ada program studi apa aja sih Pak? Ya, jadi di FMIPA IPB pada saat ini kita punya 9 prodi ya. Kalau kita urut dari awal ya, ada program studi statistik, lalu program studi geofisika dan meteorologi, lalu ada program studi biologi, lalu ada program studi kimia, lalu setelah kimia kita punya program studi matematika, lalu setelah matematika kita punya program studi ilmu komputer, dan selanjutnya ada program studi fisika, dan yang paling nomor 8 ini yang paling bungsu dulu namanya program studi biokimia. Tapi gelar bungsunya baru saja diambil warga program studi baru yang sebetulnya pengembangan dari matematika, yaitu program studi aktuaria. Jadi kami punya 9 prodi S1. Oke ya, jadi memang banyak sekali program studi Betul, yang ada di FMIPA yang bisa IPB. dipilih. Betul. Kalau dari Krisna sendiri, program studinya apa Krisna? Oh, kalau aku dari statistika dan sains data. Statistika dan sains Ya, data. jadi tadi saya kelupaan ya untuk ngasih tahu ke teman-teman siswa ini, calon mahasiswa di IPB yang memilih FMIPA, bahwa statistika ini sedang berkembang saat ini. Oleh sebab itu kita adalah yang pertama ya di Indonesia yang mengganti nama prodi dan mengganti ruang lingkup pendidikan statistika menjadi statistika dan sains data. Karena sains data ini di masa depan akan sangat diperlukan sekali. Oke, berarti memang ada perubahan nama dan juga Betul. perubahan program apa namanya Pak? Ruang lingkup. Kurikulum gitu ya. Kurikulum, betul. Oke. Nah, kalau tadi Pak Berry sendiri menyampaikan ada yang bungsu lagi nih ya. Iya. Ada aktuaria. Kalau kita melihat trennya 5 tahun terakhir dari program studi aktuaria ini trennya sangat banyak sekali. Betul sekali. Peminatnya Iya. yang daftar baik di berbagai jalur masuk yang ke IPB untuk program studi aktuaria ini sangat banyak sekali Pak. Nah, kira-kira Pak kalau melihat peluangnya saat ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi program studi yang pekerjaannya sudah sangat jelas, itu pasti peminatnya akan sangat banyak. Salah satunya yaitu program studi aktuaria. Karena ketika mereka sudah lulus dari program studi aktuaria, mereka sudah jelas akan menjadi aktuaris. Dan di Indonesia pada saat ini kita melihat banyak sekali lapangan pekerjaan yang membutuhkan bantuan dari seorang aktuaris. Oleh sebab itu, kita di IPB siap mensuplai ya kebutuhan daripada masyarakat, perusahaan dan industri yang membutuhkan aktuaris-aktuaris yang mumpuni. Makanya kita akan berusaha terus meningkatkan ya jumlah daripada aktuaris di Indonesia lewat program studi aktuaria.
Oke, jadi memang ya tidak menutup kemungkinan juga gitu ya Pak kalau kita ngelihat tren aktuaria ini menjadi salah satu program studi yang sangat favorit, Ya yang bahkan sangat sudah diminati. favorit sekarang. Mhm. Pada saat ini kondisinya sudah sangat favorit. Oke, Gitu. luar biasa ya. Ya. Tapi kalau kita lihat tren untuk statistika dan ilmu komputer juga sangat tinggi. Betul, Ya Pak ya. statistika dan ilmu komputer ini sudah memiliki sejarah panjang ya, Mhm. dari sejak FMIPA berdiri hingga saat ini selalu peminatnya paling banyak. Kenapa? Karena memang ini suatu program studi yang memang dibutuhkan oleh banyak lapangan pekerjaan. Jadi dia tidak merupakan unik untuk suatu pekerjaan. Statistika dan ilmu komputer itu dibutuhkan di berbagai macam lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, seperti saya katakan tadi, pasti peminatnya banyak karena bisa bekerja dan membantu berbagai bidang kehidupan. Oke ya. Nah, sekarang saya pengen ke Krisna dulu nih Pak. Kalau dari Krisna kan adalah mahasiswa statistika dan juga sains data gitu ya. Kalau Krisna sendiri selain sibuk kuliah, apa sih aktivitasnya? Ya, jadi kalau aku kan karena aku udah semester akhir nih Kak, jadi aku lagi sibuk skripsi. Nah, tapi karena di IPB ini sangat mendukung program kampus belajar, Merdeka Belajar, jadi aku juga bisa sambil magang dan juga mengambil beberapa proyek lain gitu. Mhm. Jadi sekarang aku sambil bikin skripsi, aku juga magang di BUMN gitu. Dan juga aku suka jadi konsultan data dan juga suka ngajar-ngajar Oke. juga Kak. Berarti ini seperti yang Pak Berry sampaikan juga ya bahwa memang sejak dari masa kuliah pun sebenarnya peluang pekerjaan itu sudah terbuka gitu ya Pak. Betul, banyak sekali mahasiswa FMIPA, IPB ini bahkan belum lulus pun sudah bekerja. Oke. Walaupun masih part time. Karena tadi saya katakan banyak sekali lapangan pekerjaan yang membutuhkan lulusan dari FMIPA IPB. Oke, balik lagi ke Krisna. Krisna, kalau sekarang kan dalam konteksnya adalah proses pembelajaran Merdeka Belajar gitu ya Pak ya, kemudian juga dalam kondisi yang sangat berubah signifikan dengan beberapa tahun sebelumnya, kita belajar dalam kondisi online karena pandemi seperti ini. Ada perbedaan nggak sih Krisna atau apa yang dilakukan oleh FMIPA IPB gitu ya supaya proses pembelajaran ini tetap bisa jalan gitu? Karena kadang-kadang nih calon mahasiswa ataupun orang tua itu ragu gitu Pak, untuk apa saya kuliah atau misalnya kan sekarang lagi online gitu. Ini gimana Krisna? Nah, kalau misalnya menurut aku sih di FMIPA ini sangat mendukung sekali perubahan pembelajaran di era pandemi seperti ini. Karena dari dosen-dosennya juga kebanyakan sangat terbuka Kak untuk melakukan konsultasi di jam yang sangat Fleksibel gitu sangat ya? fleksibel gitu. Karena kan biasanya cuma mau di jam kuliah doang nih. Nah, kalau sekarang nih bisa di luar jam kuliah tapi tetap melihat waktu, jangan terlalu malam atau jangan di waktu libur kayak gitu. Nah, selain itu kalau di FMIPA IPB ini kan, kalau di IPB secara umum itu kuliahnya nggak cuma kuliah sama dosen doang, tapi ada juga praktikum bersama dengan asisten. Nah, praktikumnya ini juga benar-benar didukung sih Kak. Kan aku juga jadi asisten nih di mata kuliah. Aku juga difasilitasin banget untuk bisa menunjang pembelajaran praktikum untuk mahasiswa di statistika kayak gitu Pak Kak. Oke, jadi memang artinya walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini di FMIPA IPB tetap berjalan secara baik gitu ya. Betul. Nah, tapi juga penasaran nih Pak Berry, Iya. kira-kira dari fakultas sendiri gitu ataupun dari Pak Berry pribadi sebagai dekan gitu, ada nggak sih Pak mungkin langkah-langkah yang dilakukan untuk tetap mendukung pembelajaran online ini Pak? Ya, jadi kita sejak kemarin kita terpaksa harus mulai berpindah pada pembelajaran online, kita melihat bahwa dukungan infrastruktur ya, terutama dari segi internet ya, lalu juga alat elektronik untuk mengakses meeting atau kuliah itu sangat diperlukan. Nah, kita di IPB secara keseluruhan sudah membantu mahasiswa untuk hal tersebut. Nah, terkait tadi proses pembelajaran, kita juga sekarang sudah melihat bahwa memang banyak sekali materi-materi kuliah yang bisa kita ubah menjadi online. Karena itu hanya merupakan pengetahuan-pengetahuan yang berupa teori. Tapi ternyata ada juga materi-materi pembelajaran yang tidak bisa cukup online. Oleh sebab itu sekarang strategi kita adalah kita berusaha menunda materi-materi yang memerlukan pertemuan offline ke arah ujung-ujung untuk menjelang pandemi ini. Jadi kalau kita prediksi pandemi akan berakhir di sekitar akhir tahun ini misalkan atau tahun depan, kita akan membekali mahasiswa itu dengan pertemuan offline yang mengasah skill atau kemampuan yang tadi tidak bisa secara online. Oke. Dan kita juga mendapatkan pengetahuan sekarang bahwa ternyata pertemuan online murni itu tidak bisa sempurna karena interaksi kemanusiaan ya Akan beda akan gitu ya, beda Pak. Akan beda, gitu, betul. dengan pertemuan online. Oleh sebab itu di masa depan
yang sudah pasti ya, sepertinya FMIPA akan memilih blended learning. Jadi Oke. kita akan tetap memakai online untuk materi-materi tertentu, tapi kita akan bertemu di dalam ruangan kelas, ruangan praktikum untuk materi-materi yang memang memerlukan pertemuan secara offline. Oke, ini menarik sekali tentunya ya. Dan ini juga dalam kondisi seperti ini, metode pembelajaran online menjadi salah satu pilihan juga tentunya Betul, ya Pak betul ya. sekali. Oke, nah ini banyak juga Pak, kita sudah melihat gitu ya tren dari teman-teman siswa, calon mahasiswa baru ini yang bertanya ketika ingin memilih suatu jurusan di perguruan tinggi tertentu gitu, khususnya di IPB gitu ya Pak. Yang paling mereka risaukan adalah prospek pekerjaan. Betul. Nah, mindset dari teman-teman calon mahasiswa ini kalau dia kita tawarkan FMIPA, pasti banyak sekali pertanyaan. Kalau lulus dari FMIPA, peluang pekerjaannya seperti apa Pak Berry? Karena yang saya tahu kalau program studi yang ada di FMIPA kayak biologi, matematika, fisika, jangan-jangan lulus dari FMIPA cuma jadi guru Pak. Iya. Nah ini gimana Pak? Ya, Pak Berry betul. menyikapi ini seperti apa Pak? Jadi memang kita harus mulai mengubah mindset ya, bahwa masuk FMIPA itu akan jadi guru atau jadi dosen saja atau jadi peneliti saja. Memang itu ada sebagian dari alumni kita yang bekerja di sana. Tapi sebetulnya yang kita akan lakukan di FMIPA adalah kita mendidik mahasiswa untuk berpikir secara sistematis, berpikir dan menganalisis sesuatu dengan data, lalu mengambil kesimpulan akan hal tersebut dan berani ya mempresentasikan atau mempertahankan kesimpulan itu kepada orang banyak. Nah, kemampuan-kemampuan ini itu diperlukan di semua lapangan pekerjaan. Anda mau jadi banker ya, bankir ya lebih tepatnya, atau menjadi pegawai di BUMN, Anda ingin menjadi pimpinan CEO dari suatu startup atau company, semua kemampuan-kemampuan menganalisis secara sistematis dan berani mempertahankan kesimpulan berdasarkan data tersebut, itu adalah kemampuan yang membuat Anda akan sukses. Jadi tidak terbatas hanya menjadi guru, dosen atau peneliti, tapi kemampuan ini bisa diterapkan di bidang apapun. Oke, menarik ya, dan ini diajarkan di FMIPA Diajarkan. IPB. Betul. Kalau Krisna ini gimana menilai tanggapan yang tadi saya sampaikan? Gimana nih kalau Krisna kan sebagai sudah merasakan gitu kan proses pembelajaran di FMIPA dan juga sekarang sudah mulai magang as a consultant dan lain sebagainya, seperti apa Kris? Kalau menurut aku sih, kalau tadi kan pernyataannya cuma jadi guru gitu. Kalau cuma nih sebenarnya enggak, tapi kita biasanya kita tetap ngajarin nih ilmu-ilmu yang kita punya biar bisa bermanfaat nih buat sekitar kita. Tapi itu bukan terbatas sama situ doang. Kita nggak terbatas jadi guru aja, tapi biasanya kita jadi guru tapi kita juga kerja di mana. Bahkan teman aku juga banyak banget yang kerja di startup kayak gitu. Soalnya gini, di masa sekarang kita butuh banget daya analitik yang kuat gitu kan. Nah di IPB ini, di FMIPA IPB ini benar-benar dikembangin banget daya analitik kita, karena kalau misalnya kita nggak punya daya analitik yang kuat, kita nggak bisa menerapkan konsep-konsep dari teori yang udah kita pelajari kayak gitu. Jadi di FMIPA ini nggak cuma dipelajari kayak sesuatu yang stuck doang atau sesuatu yang pasti kayak gitu, tapi kita diajarin untuk mengembangkan apa yang kita punya kayak gitu. Jadi konsep-konsepnya kita kembangin kayak gitu, dalam gimana sih cara praktekin dari konsep-konsep yang kita punya kayak gitu. Oke, jadi memang seperti yang orang luar tahu tentang alumni IPB adalah memiliki daya analisis yang sangat kuat gitu. Betul, ya Pak betul. ya. Oke, nah ini juga mungkin yang menonton podcast IPB ini ya, IPB podcast ini penasaran juga nih, kalau dulu Krisna masuk di IPB di Statistika dan juga Sains Data, ini lewat jalur apa Kris? Oh, kalau aku dari SBMPTN, jalur tulis. SBMPTN, Iya. wow smart dong ya. Iya. Karena kita tahu ya Pak, kalau di SBMPTN itu berarti kan persaingan lebih kuat gitu ya, Betul, lebih banyak gitu. Boleh dong Krisna kasih tips mungkin nih buat yang nonton IPB Podcast ini, kira-kira apa sih tips ataupun triknya supaya kita itu bisa lolos di IPB atau lolos di Statistika dan Sains Data? Oke, kalau misalnya buat aku nih tipsnya adalah pertama kita riset dulu nih tentang jurusan yang mau kita masukin gitu. Jangan cuman asal pilih terus udah aja gitu. Tapi kita harus tahu di dalam situ kita bakal belajar apa, prospek kedepannya apa gitu. Nah setelah itu kita tahu nih kita harus belajar sampai mana kayak gitu. Kita tahu materi-materi yang harus kita kuasai berdasarkan kisi-kisi yang udah ada tuh di SBMPTN. Nah aku juga mau ngasih semangat nih buat temen-temen yang mungkin Semangat ya. nggak les gitu, nggak les kemana gitu. Aku juga dulu nggak les, aku belajar SBMPTN sendiri, Mandiri gitu ya. mandiri, dan aku bisa lolos gitu SBMPTN. Jadi
nggak cuman kalian tuh nggak harus les yang mahal-mahal atau gimana, bootcamp kayak gimana, tapi kalian bisa juga belajar mandiri terus diterima SBMPTN, karena di sini SBMPTN adalah bagaimana kita menyusun strategi gitu. Setiap tahun kan peraturan SBMPTN ini berubah-berubah gitu. Jadi kita harus terus update tentang apa aja sih penilaian di SBMPTN gitu. Nah setelah kita udah tahu penilaiannya kayak gimana, baru kita susun strategi gimana cara kita menjawab pertanyaannya gitu. Kayak dulu zaman aku tuh SBMPTN-nya ada nilai minusnya gitu. Kalau salah minus 1 gitu, minus iya. berapa gitu ya? Iya, kalau sekarang kan udah nggak ada ya. Jadi mungkin bisa diatur time manajemennya ketika ngerjain SBMPTN gitu, supaya bisa lebih banyak pertanyaan yang bisa terjawab gitu. Oke. Ini tricky juga ini Pak Iya, ya, yang betul. memang sekarang lagi banyak dihadapi oleh teman-teman calon mahasiswa baru gitu ya. Jadi memang untuk mengetahui program studi, informasi fakultas, dan juga harus berpikir tentang trik supaya bisa lolos ini seperti apa ya. Iya. Ini sangat penting sekali. Tapi mungkin juga boleh nih Krisna cerita gitu ya, kira-kira nih dulu kenapa sih milih statistika dan sains data gitu. Padahal kan kalau kita lihat ya Pak, di FMIPA kan jurusannya udah ada program studinya sudah ada 9 gitu. Kenapa Iya. milih sains data? Kalau aku dulu mungkin statistika dulu ya, karena aku dari SD emang suka banget matematika gitu. Really? Udah sahabatan banget deh sama matematika. Nah tapi ternyata waktu aku lihat-lihat lagi tentang perkembangan dunia ke depannya dan perkembangan teknologi, transformasi digital, aku ngelihat wah ini ada statistika IPB nih yang udah arahnya ke data science. Jadi kalau dulu kan namanya masih statistika, kalau sekarang udah statistika dan sains data. Emang itu udah dari awal arahnya statistika IPB ini ke sains data kayak gitu. Udah melihat kalau misalnya data science ini bakal dipakai banget ke depannya. Maka dari itu 2017 itu aku udah pilih tuh Udah statistika. pengen banget gitu ya statistika IPB gitu ya. Iya, dan ternyata sekarang namanya berubah jadi statistika dan sains data. Itu nunjukin kalau misalnya keseriusan FMIPA IPB dalam mengembangkan statistika ini udah lebih lagi dibanding yang lain kayak gitu. Oke, jadi memang dari awal sudah passion ya, Iya. sudah memilih, sudah melihat kira-kira program studi apa yang sesuai dengan minat gitu ya. Iya. Nah, Pak Berry, ini juga ada pertanyaan yang mungkin bisa dibilang sedikit nyeleneh gitu, Iya. Pak. Kadang-kadang kalau dari teman-teman calon mahasiswa baru, mereka benar-benar to the point gitu ya. Kok ini ada jurusan ini, ada jurusan ini. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Kalau di FMIPA kan ada jurusan ataupun ada program studi biologi, ada program studi biokimia. Pertanyaan yang paling banget sering ditanyakan sama teman-teman adalah apa sih Pak bedanya Pak? Iya, beda aja ya. Ini pertanyaan dari teman-teman ini Pak nih. Betul. Jadi kalau biologi itu kita mempelajari apapun yang terkait dengan makhluk hidup. Ya bisa tentang lingkungannya, tentang penyusunan tubuhnya, tentang keragamannya dan lain-lain. Jadi masih banyak sekali. Tapi kalau biokimia sebetulnya itu konsentrasinya ke kimia. Belajar bahan-bahan kimia yang ada di dalam makhluk hidup. Justru bukan lebih ke biologinya berarti Iya, ya, lebih jadi ke kan kimia ya. di dalam makhluk hidup itu ada yang namanya protein, ada yang namanya lemak, ada yang namanya DNA, RNA, suatu materi genetik. Nah itu di dalam biokimia kita belajar itu, bagaimana mengkarakterisasinya, apa keunggulannya, bisa kita gunakan untuk apa. Jadi memang antara biologi dengan biokimia itu sangat berbeda sebetulnya. Oke, nah ini untuk lebih tahu mungkin teman-teman bisa pilih nih ya, pilih program studi biologi atau biokimia di FMIPA IPB. Gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, sebelum nanti kita closing Pak, pengen tahu juga dong Pak, kira-kira keunggulan apa aja sih Pak yang ada di FMIPA IPB? Silahkan Pak Berry. Ya, jadi kalau kita cerita ya keunggulan dari prodi-prodi di FMIPA IPB, apalagi untuk mempersiapkan keadaan di masa depan, itu sangat lengkap sekali. Kita lihat sekarang yang terjadi adalah adanya perubahan lingkungan. Ya, segala sesuatu yang terjadi saat ini itu terjadi karena adanya climate change atau perubahan lingkungan. Nah, itu yang dipelajari di program studi geofisika dan meteorologi. Nah, salah satu efek dari perubahan lingkungan ini adalah terjadinya perubahan pada makhluk hidup, bagaimana dia berinteraksi dan selainnya. Nah, salah satu yang kita lihat sekarang adalah terjadinya pandemi ini. Pandemi ini terjadi karena ada perubahan interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Terkait virus yang ada pada hewan dan yang menular pada manusia. Nah, disitulah peran ilmu biologi, ya, mempersiapkan kita pengetahuan-pengetahuan dasar bagaimana interaksi antara makhluk hidup misalnya salah satunya, dan bagaimana makhluk hidup bisa bekerja. Nah, ketika kalau kita berkonsentrasi misalkan kepada penyakit yang saat ini sedang lagi in kan ya, COVID-19, itu kan penyebabnya virus SARS-CoV-2. Betul. Nah, dia bisa menempel pada sel itu dengan protein tertentu yang ada di membran sel. Nah, protein itu dipelajarinya di mana? Di biokimia, prodi biokimia.
dan bagaimana interaksinya secara fisik. Ada molekul ini berinteraksi dengan molekul ini dalam ruang 3 dimensi, misalkan, itulah yang dipelajari di prodi fisika. Jadi kalau kita mengerti tentang kimianya, tentang fisikanya, kita tahu bagaimana cara menghandle si virus itu. Nah, karena kita udah tahu bagaimana cara mereka bekerja dari sisi biokimia dan fisikanya, maka orang kimia bisa menemukan obat, senyawa-senyawa apa dari alam yang bisa dipakai untuk menanggulangi virus ini, atau senyawa-senyawa sintetik. Makanya prodi kimia itu juga sangat dibutuhkan di masa depan lulusan-lulusannya, karena dia harus mencari senyawa-senyawa kimia tadi. Nah, dalam mencari ini nggak bisa lagi manual, itu harus pakai bantuan daripada data-data yang dianalisis dan dikoreksi dan direvisi dan dikurasi dengan sangat baik. Itulah pentingnya statistika dan sains data. Jadi prodi statistika dan sains data itu akan mengkurasi data-data tersebut dan menganalisisnya. Nah, proses itu tidak bisa manual, harus dibantu dengan bantuan teknologi. Disitulah prodi ilmu komputer. Berarti. Jadi dalam menemukan itu suatu obat ini sangat harus memerlukan dukungan dari prodi-prodi tersebut. Nah, ketika sudah jadi obat misalnya, sudah jadi suatu prospek pengobatan di masa depan, kita harus mulai menghitung bagaimana bisnisnya dan lain-lain. Nah, itu kan perlu keahlian matematika. Nah, dari keahlian matematika ini kemudian kita bisa melihat bahwa hitungan-hitungan tersebut bagaimana dampaknya terhadap bisnis dan keuangan. Disitulah lulusan prodi aktuaria dapat berperan. Jadi kalau Mas Haikal lihat dari hulu ke hilirnya prodi FMIPA itu bisa menanggapi keadaan yang fenomena ada sekarang gitu di masa depan. Jadi nggak akan kekurangan pekerjaan. Masa depan akan cerah dengan lulusan FMIPA IPB. Oke, wow, amazing. Krisna gimana nih sebagai mungkin calon alumni dari FMIPA, bangga nggak sih? Bangga banget sih, Kak. Karena gini, menurut aku FMIPA IPB ini keren banget. Kenapa sih? Karena pertama tadi tetap mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Dengan adanya muncul prodi baru, aktuaria kayak gitu, dan juga perubahan nama dari statistika jadi statistika dan sains data, itu udah ngeliatin banget kalau FMIPA IPB ini nggak kaku loh. Adaptif gitu ya. Adaptif banget gitu. Jadi dengan ada perkembangan zaman kita malah semakin lari kenceng lagi gitu. Agile learner kalau kata Pak Rektor ya. Nah, selain itu juga di FMIPA IPB ini kita punya fasilitas yang benar-benar mendukung, Kak, karena dari lab-lab praktikumnya itu udah standar internasional banyak gitu. Bahkan teman-teman aku dari FMIPA di kampus lain itu rujukannya dari jurnal IPB. Justru gitu. malah sebagai rujukan ya? Sebagai rujukan kayak gitu. Makanya itu berarti kan udah terjamin banget, udah berkualitas banget gitu kan hasil-hasil penelitian dari FMIPA IPB gitu. Selain itu juga yang aku paling seneng itu dan aku paling bangga adalah pengajar-pengajarnya sih. Dosen-dosennya ya? Dosen-dosen di FMIPA IPB ini benar-benar pakar dan udah terkenal gitu, Kak, karena buku-bukunya dipakai sama kampus-kampus lain di Indonesia kayak gitu. Jadi aku nanya ke temen aku, kamu pakai bukunya apa gitu, pakai nyebut nama dosen nih, nama pengarang buku. Nah, pengarang bukunya itu dosen aku. Dosen-dosen IPB semuanya ya? Kayak wow, ternyata dosen-dosen aku keren-keren banget di luar sana kayak gitu. Oke, baik. Memang luar biasa sekali FMIPA IPB, tapi kayaknya kita harus segera berpisah nih Pak Berry dan juga Krisna ya. Dan mungkin buat teman-teman SMA kalau seandainya nanti masih ada pertanyaan, harus terus untuk pantengin terus ya podcast kita ya. Tapi sebelum kita berakhir, Pak Berry dan juga Krisna boleh dong promosi ajakan untuk teman-teman calon mahasiswa baru untuk masuk di FMIPA IPB. Ya, seperti saya sudah sampaikan tadi ya, bahwa kami akan mempersiapkan Anda semua untuk menghadapi masa depan. Anda akan menjadi lebih adaptif, Anda akan memiliki kompetensi yang akan mampu membantu Anda menghadapi masa depan yang selalu tadi berubah. Dan kalau kita tadi sudah sampaikan ya Mas Haikal, Anda akan menjadi pembelajar yang unggul, yang tangguh, lentur dan bisa menghadapi zaman. Anda hanya akan dapatkan itu di IPB, terutama di FMIPA IPB. Oke, wah. Kalau dari Krisna gimana? Silakan. Kalau dari aku sih, kalau misalnya kalian ingin punya daya analitik yang tinggi, pengen punya prospek kerja yang sangat luas, pengen bisa ketemu sama dosen-dosen yang keren dengan fasilitas yang sangat mendukung, itu kalian bisa banget join di FMIPA IPB dimanapun jurusannya kayak gitu. Oke, terima kasih banyak sekali, luar biasa sekali untuk informasi yang diberikan terkait FMIPA. Pak Berry, terima kasih banyak. Pak Berry. Ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman calon mahasiswa baru, buat Kak Krisna juga sukses skripsinya ya. Siap, terima kasih. Baik,
Baik pemirsa semuanya sudah semua pertanyaan sudah saya berikan dan terima kasih banyak sekali. Semoga tayangan kami bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Buat calon mahasiswa baru jangan ragu lagi untuk masuk IPB. Ayo masuk IPB. Saya Heka Saputra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.